Jadi ini bener ya, skincare itu nggak bisa untuk ngilangin bopeng guys. Jadi kita bahas realistisnya di sini. Kalau untuk acne prone skin, karena kan aku terkenalnya itu acne prone skin banget, kayak nggak sembuh-sembuh dulu tuh jerawatnya. Nah kalau untuk skincare over the counter atau yang dijual bebas, itu kalau untuk pemilik kayak derajat keparahan jerawatnya itu mild sampai moderate, itu masih ada kemungkinan masih bisa disembuhin pakai skincare over the counter yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Tapi kalau misalkan tingkatan jerawatnya severe acne atau yang udah parah banget tingkatan jerawatnya yang kayak jerawat itu gede-gede, itu nggak bisa, itu harus pakai obat dokter. Nah kalau jerawat kalian itu yang gede-gede banget kayak gini, ini tuh udah masuk tingkat jerawat parah ya, nggak usah pakai skincare over the counter, langsung aja ke dokter. Nah sekarang ngomongin setelah si jerawat itu tuh sembuh gitu ya, kering, udah rata lagi si permukaan kulitnya. Nah pasti ada sisa bekasnya, biasanya itu bekas merah atau bekas hitam ya, pokoknya noda warna gitu. Itu masih ada kemungkinan untuk dipudarin pakai skincare over the counter atau yang dijual bebas, pakai bahan-bahan skincare brightening, itu masih bisa. Cuman memang lama guys. Kalau misalkan kalian mau cepet, itu memang harus treatment. Nah lamanya seberapa lama sih pakai skincare over the counter ini ya? Nah ini pas aku dulu trial develop serum brightening Teratu dari si noda yang sebanyak ini di bulan April, untuk sampai memudar ke segini itu April sampai November guys. Jadi lama. Kalau kalian nggak sabaran, itu pasti nggak bakalan kelihatan ada worksnya. Tapi kalau misalkan kalian sabar, kelihatan guys ada worksnya. Tapi kalau kalian mau cepet, ya treatment. Nah, bekas jerawat itu nggak cuma noda aja, ada juga yang jadi perubahan tekstur. Biasanya sih cekung ke dalam atau yang biasa kita sebut bopeng. Nah, kalau udah ada perubahan tekstur, yang tadinya rata gitu kulitnya jadi ada yang cekung-cekung gitu, itu udah nggak bisa pakai skincare over the counter, itu harus treatment. Nah ini keadaan terbaru loh, ini 5 Agustus 2023 guys. Kalian bisa lihat tuh ada ya perubahan teksturnya, bopengnya ada, tapi memang nggak sedalam kayak misalkan bopeng-bopeng yang parah gitu. Ini aja aku masih ada, padahal aku udah 2 kali subsisi. Jadi kalau kalian mau tahu treatment subsisi kayak apa, kalian bisa cari aja di TikTok. Jadi kayak ada jarum masuk gitu, terus kayak disolek-solek gitu lah di dalamnya untuk mutusin jaringan ikatnya gitu, tapi yang tetep tuh masih ada. Jadi ya nggak semudah itu, udah pakai treatment aja tuh nggak bisa langsung jadi naik lagi jadi mulus kayak nih, kayak kulit aku yang lain ya, kayak yang si dahi nih misalkan gitu, nggak bisa guys. Nah sebenarnya ada satu lagi yang paling penting, yaitu adalah temukan akar permasalahannya itu apa. Dan kalian tahu akar permasalahan aku itu apa yang kelihatannya kayak jerawatnya itu parah terus? Nah kalian lihat ini apa? Ini luka, dan aku sendiri yang ngelukain kulit aku. Jadi setelah aku stres gitu, akhirnya aku konsultasi ke psikolog ya, dan ternyata aku punya skin picking disorder guys. Jadi aku kayak kecenderungan untuk ngelopekin kulit aku di bagian mana aja, termasuk wajah, yang kalau ada gerenjel-gerenjelan dikit atau aku ngerasa tidak sempurna gitu kulitnya ya, termasuk jerawat juga atau komedo juga, itu aku bisa kelopekin sampai separah ini. Dan ternyata ini adalah root cause-nya aku. Nah yang bisa ngasih tahu kalau misalkan punya skin picking disorder atau enggak, itu psikolog atau kalian mau ke psikiater juga bisa. Jadi kalian jangan self diagnose, oke? Kalau misalkan kalian ngerasa kalian juga ada skin picking disorder gitu, nggak cuma di muka, di dada, di punggung, di kaki kayak aku gitu, harus ke psikolog atau psikiater dulu. Waktu masih parah-parahnya dulu, ini yang works untuk skin picking aku, yaitu adalah tutupin semua yang aku gemes pengen kelopekin itu pakai hydrocolloid, biar tangan aku itu nggak kembali melukai kulit aku, dan akhirnya bisa jadi sembuh gitu. Asal dia lukanya udah nutup, udah jadi tekstur kulit pada umumnya lagi, itu aku bisa tahan untuk nggak kelopekin kulit aku. Dan ini aku ngelakuin hal yang kayak gini tuh sampai sekarang guys. Jadi untuk maintenance kulit aku, selain pakai skincare yang cocok ya, yang nggak menimbulkan jerawat baru lagi gitu ya, nggak bikin aku breakout lagi, yaitu yang kedua adalah menjaga kewarasan aku untuk nggak kelopekin kulit-kulit aku yang ada kayak tekstur kasar-kasar gitu. Pokoknya setiap aku ada yang gemes, itu aku harus langsung tutupin pakai hydrocolloid atau acne patch, atau aku tutupin makeup, dan aku keluar dari rumah untuk melupakan kulit aku supaya aku nggak ke trigger.